Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومقبول وصريشان الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمؤلفينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبنيات الله يغفر علينا بالعارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته والبيت الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والشهداء المرزوقين أينما كان المشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا وللمعلمين بالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin amin. Qala rahimahullah wa jildul maitati idza dubiqa. Selanjutnya sesuatu yang bisa menjadi suci ya. Yang sebelumnya sesuatu itu adalah najis adalah jildul maitah, kulit bangkai binatang idza dubira, apabila disamak atau dibersihkan. Jadi ini termasuk benda-benda najis ya, yang bisa berubah menjadi suci. Al-maitatu hiyallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin. Al-maitatu yang dimaksud dengan bangkai itu hiyallati zalat hayatuha, yaitu sesuatu atau binatang yang hilang hayatuha, hidupnya bighairi zakatin, tanpa disembelih syar'iyatin, secara syariat. Jadi yang dimaksud dengan bangkai ini enggak semua binatang yang mati ya. Yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang-binatang ya, yang mati tanpa disembelih secara syariat, secara syar'i. Kalau disembelihnya secara syar'i itu tidak menjadi apa? Bangkai. Tapi ada juga binatang yang walaupun tidak disembelih ya, dia tetap tidak dihitung sebagai bangkai. Apa contohnya? Ikan ya, sama balang kayu ya. Itu walaupun nggak disembelih dia tidak dihukumkan sebagai bangkai. Jadi yang akan dibahas di sini adalah kulit binatang ya, atau kulit bangkai binatang ya, yang tentunya binatang itu ya, disebut bangkai karena tidak disembelih secara syar'i. Apalagi dia matinya bukan karena disembelih ya. Disembelih tidak sesuai dengan syariat ya. Hukumnya apa? Bangkai ya. Ya, termasuk orang nyembelih binatang ya, belum putus uratnya ya, itu pisaunya udah diangkat, ditaruh lagi ya, itu jatuhnya bisa jadi apa? Bangkai. Makanya pisaunya harus apa? Tajam. Apalagi kalau binatang itu matinya bukan disembelih ya, mati sakit ya, ketabrak ya. Maka tubuh binatang itu dihukumkan bangkai. Wadabhu naz'ul fadolati bihirrifin walau najsan.
ay awalau najisan. Wal hirrifu ma yaladzul insana bihirafatihi kal qaradi. Wadabghu, dan menyamak itu ya, atau membersihkan kulit itu ya, adalah naz'ul fadolati, menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit. Yang nempel di kulit itu bisa jadi daging ya, itu bisa jadi apa? Bisa jadi bangkai ya, bisa jadi bau ya. Bihirrifin, dengan sesuatu yang sepat, walau najisan, sekalipun sesuatunya itu adalah najis ya. Kalau di kitab lain dicontohin seperti membersihkan kulit dengan kotoran burung. Kotoran apa? Kotoran burung, tai burung ya. Walaupun dalam mazhab Maliki nanti binatang yang halal dimakan itu kotorannya nggak najis ya. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i ya, itu kotoran-kotoran binatang ya, walaupun binatangnya boleh dimakan ya, kotorannya tetap apa? Najis. Tai ayam, ayam boleh dimakan. Mazhab Maliki ini kan nggak najis itu, nggak apa, karena binatangnya boleh diapain? Makan. Ini contohnya tadi ya. Wal hirrifu ma yaladul insana bihirrafatihi kal qaradi. Wal hirrif, dan yang disebut dengan sesuatu yang sepat itu adalah ma yaladul insana, sesuatu yang bisa membakar manusia karena panas ya. Bihirafatihi, karena sesuatunya itu mengandung tadi sesuatu yang bisa dianggap membakar, sepat ya. Kal karazi, seperti daun akasia. Nah, kalau kita orang dulu itu pakai daun jambu. Pakai daun apa? Jambu. Daun jambu itu rasanya apa? Sepat ya. Daun jambu, jambu batu ya. Jambu batu. Al-makna, penjelasannya, anna thaniya mina thalathatil lati tathuru bil istihalati jildul maitati. Ini bukan tak ya, jildul maitati idza dubigha fayathuru tahiruhu wa batinuhu. Wa dhahiru inda ibn Hajarin ma laqahu dabighu. Wal batinu ma lam yulaqihi min ahadil wajhaini aw ma bainahuma. Wa indar ramli al-zahiru ma dhahara min wajhaihi wal batinu ma batana. Penjelasannya, anna thaniya, bahwa yang kedua, minas salatati, dari yang tiga yang kita bahas kemarin, faslun alladzi yadhuru minan najasati salasun ya, yang bisa suci daripada benda-benda najis itu ada tiga. Ini sekarang yang ketiga, an-nathaniya minat salatati, ini yang kedua mana? Bahwa yang kedua dari yang ketiga, allati tathuru, yang bisa suci bil istihalati, dengan yang disebut istihalah ya, perubahan. Istihalah itu artinya al-inqilab ya, perubahan, dengan berubah. Adalah jildul maitati, adalah kulit binatang. Itu kalau ada baris maitat, tak salah ya. Jildul maitati ya, jadi mudhof ilaihi ya. Idza dubigha, apabila disamak, fayathuru tahiruhu wa batinuhu, maka sucilah zahirnya. Ini zahiruhu, bukan tahir. Zahiruhu wa batinuhu, zahir itu yang ada di permukaan, wa batinuhu, dan yang ada di dalam. Suci ya, jadi bisa dipakai ya.
Kalau binatang yang disembelih ya nggak najis ya. Ini ngomongin binatang yang matinya tidak disembelih ya. Atau disembelih tapi tidak memenuhi standar syariat. Itu indah bi hajarin malaqahu ad-dabiru wa dhahiru indah bi hajarin malaqahu ad-dabiru wa dhahiru, yang dimaksud dengan zahir dari kulit bangkai tadi yang bisa menjadi suci karena disamak, indah bi hajarin, menurut Ibnu Hajar ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Ashqalani ya. Kalau yang ahli fikih itu Al-Haytami ya. Itu malaqahu ad-dabiru, apa yang telah menjumpainya oleh orang yang menyamak, yang kelihatan anak penyamak ya, atau orang yang bersihin kulit itu yang disebut dengan zahirnya. Apa yang ada di permukaan kulit ya. Itu kalau kita habis ngorban kan dikeset tuh, ada nggak bekas-bekas daging yang nempel? Ada ya. Itu kalau bentukan kulit nanti dibersihin dulu, daging-dagingnya diapain? Dibersihin sebelum disamak ya, sebelum dibersihkan dengan sesuatu yang keset ya, bersihin dulu ya. Setelah itu kasih garam ya, baru kemudian dibersihkan. Wal batinu malam yulaqihi min ahadil wajhaini, wal batinu, dan yang batinnya itu malam yulaqihi ya. Ini walaupun lam dibaca kasroh karena jazamnya dengan membuang huruf illah ya. Asalnya yulaqihi ya. Wal batinu, dan yang batin itu malam yulaqihi, apa yang tidak menjumpainya ya oleh penyamak tadi ya, yang membersihkan kulit tadi, min ahadil wajhaini, dari salah satu dua arah ya, dua sisi. Auma bainahuma, depan belakangnya itu nggak ada apa-apa, berarti dalamnya. Auma bainahuma, atau apa yang ada di antara keduanya, itu kalau udah disamak hukumnya apa? Suci. Wa indar Ramli, dan menurut Imam Ramli, al-zahiru ma dhahara min wajhaihi, yang namanya zahir adalah apa yang nampak dari dua sisi, depan belakangnya harus bersih, dan kalau sudah bersih dua-duanya bukan depan doang atau bukan dalam doang, tapi luar dalam. Maksudnya bagian luar kulit sama bagian dalam, maksudnya yang tadinya dia nempel sama apa? Daging. Wal batinu ma batana, yang batin itu yang tersembunyi itu ya, yang tersembunyi nggak kelihatan. Itu menurut Imam Ramli. Nah, ini bapak-bapak penting ya, karena ini kan kaitannya dengan bicara sholat ya. Karena berikutnya setelah kita bahas wudu, tayamum ya, najis ya, ini kan bagian dari najis. Sholat itu salah satu syaratnya adalah suci daripada najis. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ya, baik najis yang melekat pada diri kita atau najis yang kita bawa ya. Dan najis itu nampak gitu, bedanya nggak nampak. Kalau ngomongin najis, kita ini semua bawa najis di dalam perut kita. Ada nggak kotoran? Ada, yang nggak nampak nggak ada masalah. Ini yang keluar, najis-najis yang keluar dari tubuh kita. Makanya jenazah itu dimandiin, dibersihin apanya? Najisnya, didorong supaya keluar. Ya, jangan sampai nanti kalau nggak betul-betul bersih, waktu disolatin dia keluar. Padahal mau dibawa kemana? Masjid. Ya, mau dibawa ke masjid. Ya, mau disolatin. Ya. Nah, ini maksud najis itu bisa jadi darah, ya, bisa jadi nanah, itu najis. Ya. Atau sesuatu yang di luar
tubuh kita bawa pakaian, ya. Ya karena kan kalau kulit itu bisa diproduksi jadi apa? Jadi sesuatu yang melekat pada diri kita, ya. Jadi gesper, dompet dikantongin, ya. Kalau zaman dulu itu kulit itu dibakal sejadah, dibakal apa? Sejadah, dipakai, ya. Nah itu pesennya itu yang kita mau pelajari itu, sembahyang jangan bawa apa? Najis. Ya dulu Mu'alim Syafi'i Hazami itu pernah ditanya, bagaimana orang kalau sembahyang ngantongin kotoran manusia? Ya kotoran manusia bukan di perut, ya. Itu diceritain pakai Saifuddin Amsir tuh di buku beliau, ya. Nah pertanyaan itu sama pernah ditanya kepada Muhammad Hasan, ya, pendiri Persis. Kalau Muhammad Hasan kata Kiai Saifuddin Amsir ditanya begitu marah, ya. Apa yang sembahyang bawa tai itu? Kalau Mu'alim Syafi'i dijawab, ya, ibaratnya penjelasannya ada dalam kitab, ya. Kalau sholat kan bisa aja orang, kalau ke dokter suruh bawa apa tuh? Kencing, ya, suruh bawa kotoran, buat apa? Periksa, ya. Mungkin kalau dulu nggak kebayang, masa sih bawa kotoran? Ya, sekarang mau diperiksa itu kadang-kadang yang dibawa apa? Kencing, kadang-kadang kotoran. Dari kotoran orang bisa dilihat apanya? Penyakitnya. Bagaimana tuh kalau dia kantongin? Sebenarnya, ya. Nah, itu contoh, ya. Nah kalau yang nampak-nampak itu yang disebut apa? Najis, ya. Amma sya'rul ladzi 'alal jildi fala yathuru bid-dabghi illa in kana qalilan. Fatahura taba'an lahu inda Ibn Hajarin. Wa qala ar-Ramliyu la yathuru mutlaqan lakin yukfa 'anil qalili minhu. Amma syi'ru adapun bulu binatang alladzi 'alal jildi yang ada di atas kulit. Ini kalau binatangnya jadi bangkai, fala yadhuru bid-dabghi, maka bulu itu tetap tidak bisa suci walaupun disamak. Tapi kalau binatang yang disembelih kayak kelinci itu kan disembelih, ya. Kelinci, kambing gitu kan, diapain? Disembelih, ya. Nah, nanti pertanyaan lagi, gimana bulu kucing? Ya, bulu kucing kalau misah dari kucingnya, ya, itu kan termasuk apa tuh? Termasuk kategori bangkai, terpisah, ya. Sama, kenapa kita nggak boleh makan binatang, ya? Kita potong kakinya doang, mau makan ceker, binatangnya kita biarin, nggak disembelih, nggak boleh, itu bangkai. Terpisah dari apanya? Tubuhnya. Nah kata ulama, kalau sedikit dimaaf, kalau sedikit dimaaf. Tapi kalau belepotan sama bulu, ya itu najis. Itu hukumnya apa? Najis. Ya sekarang Pak banyak masalah-masalah yang kadang kita nggak perhatiin, padahal itu ada kaitannya dengan ibadah kita. Ya, contohnya apa Pak? Laundry kita tahu nggak itu najis apa kagak najis? Bersih. Kalau dia nggak ngerti bagaimana menghilangkan najis, ya najis mutawasito, misalnya beras kencing. Ya, orang nyuci Pak, habis nyuci mau bilasnya diceburin ke bak, diguyur airnya jatuh lagi ke bak, itu kan jadi najis, ya. Air yang di bak tadinya suci jadi apa? Najis. Ada kalau mau sebelum dicuci dimasukin ke mesin cuci, najisnya diturunin dulu, disiram dulu, biar najisnya apa? Turun bersama air. Atau habis nyuci bilasnya gitu, airnya mengalir. Jangan cuma diangkat-angkat di bak gitu, ya. Kayak laundry itu kan ada laundry, ada dry clean, ya. Dry clean itu nggak dicuci dia, semprot doang. Semprot bisa nggak itu nurunin najis? Itu, ya. Itu kadang-kadang kita nggak kepikir ke situ, ya. Pakai baju aja, tahu apa enggak ini bersihinnya najisnya.
Ya, karena nyuci kan bukan celana dalam sama pakaian dijadiin satu. Ya. Ya bapak-bapak, kalau kita celana dalamnya terkena kencing, jangan dipakai sholat, najis. Ya. Dicuci aja, diceburin sama mesin cuci, airnya kurang 2 kula, jadi apa? Mutanajis itu. Airnya jadi apa? Mutanajis. Ya. Kita pakai sembahyang, ya, termasuk darah yang nempel, ya. Kita nggak cuci, itu najis nggak? Ya. Illa in kana qalilan, kecuali jika adalah kulitnya itu, bulunya itu sedikit. Kalau sedikit nggak najis. Kalau sedikit nggak nah. Wa tahuratan ma'an lahu, maka itu menjadi suci mengikuti kulit yang disamak tadi. Kalau bulunya itu nggak banyak. Kalau banyak, ya, dan binatang itu asalnya dari bangkai, ya, bukan yang disembelih secara syar'i, ya, maka hukumnya apa? Najis. Ini indar di Hajarin menurut Syekh Ibnu Hajar. Wa qala Romli, dan berkata Imam Romli, la yathuru mutlaqan. Kalau kata Imam Romli tidak suci secara mutlak, maksudnya apa? Mau dikit mau banyak itu tetap apa? Najis. Ini namanya mutlak. Ya. Tapi dia masih menyebut lakin yu'fa 'anil qalili minhu. Akan tetapi dimaaf, ya. Akan tetapi kalau tadi Ibnu Hajar mengatakan suci, kalau ini najis, tapi kalau sedikit dimaaf. Kalau Ibnu Hajar mengatakan kalau sedikit apa? Suci. Kalau Imam Romli sedikit ini tetap najis, tapi apa? Dimaaf. Ya. Ada najis yang dimaaf, ada yang dimaaf. Paling kecil-kecil itu dimaaf, ya. Darah yang udah dibersihin gak hilang-hilang, ya, dimaaf. Kalau sedikit. Nah, nanti di maafnya darah yang nempel sama orang biasa dengan tukang jagal itu juga beda lagi. Kalau orang biasa sedikit, kalau jagal itu di maafnya banyak, ya. Karena kerjaannya apa? Kerjaannya ketemu darah, ya. Ya, itu bedanya Syekh Ibnu Hajar sama Imam Romli, ya. Kalau Imam Syekh Ibnu Hajar kalau sedikit suci, ya, tapi kalau Imam Romli sedikit tetap najis tapi dimaaf, ya. Dimaaf maksudnya tetap sah kalau kita sholat ada itu. Inna mahalla tuhril jildi bid-dabghi idza tanajjasa bisababil mauti bi an kana tahiran halal hayati. Amma idza kana najisan kajildil kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fala yathuru bid-dabghi. Inna mahallatuhril jildi, sesungguhnya tempat sucinya kulit dengan disamak ini idza tanajjasa, apabila kulit itu hukumnya apa? Najis, ya. Kenapa disebut najis? Di antaranya bisa babil mauti. Sebab kulit itu berasal dari binatang yang mati. Matinya bukan disembelih, atau matinya disembelih tidak sesuai dengan syarat, ya, syarat syar'i. Bi an kana tahiran halal hayati, dan bahwa adalah kulit yang didibang menjadi atau disamak itu menjadi suci, ya. Bi an kana tahiran, dengan bahwa adalah binatangnya itu tahiran, suci, halal hayati, ketika dalam kondisi hidup. Ada binatang yang dalam kondisi hidup udah najis. Contohnya apa? Anjing. Contohnya babi. Tuh. Ya, kalau kambing kan dia hidupnya nggak najis, ya. Kalau anjing, babi, pak, itu najis. Termasuk wa matawallada min huma, binatang-binatang atau sesuatu yang terlahir dari salah satu keduanya. Contohnya apa, Pak? Bapaknya kambing, ibunya anjing. Misalnya ada kejadian, walaupun ini belum pernah terjadi, sampai lahir anaknya kambing,
bapaknya kambing, emaknya anjing, lahir kambing. Tuh, ya. Itu kambingnya najis. Namanya apa? Wa ma tawallada minhuma, yang lahir dari salah satu keduanya. Ya, begitupun babi. Termasuk Pak kalau di kitab fikih dibahas kalau ada orang kawin sama anjing, lahir manusia, sama itu. Kita nyenggol dia. Sampai begitu. Masya Allah. Ya. Walaupun secara ilmu biologi itu tidak memungkinkan. Ya. Tapi kalau sampai ada kejadian yang langka misalnya, nah itu hukumnya seperti itu. Itu ada binatang yang hidupnya suci, ada yang najis. Ya. Yang najis ya anjing babi itu. Amma idza kana najisan kajildil kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma. Adapun idza kana najisan, apabila binatangnya itu saat hidup sudah najis, ya, terus mati, bisa nggak disamak? Kajildil kalbi, contohnya kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi. Nah, wa ma tawallada minhuma, dan binatang yang terlahir daripada anjing dan babi. Ya. Au min ahadihima, atau dari salah satu dua binatang tadi. Ya, salah satu nih, bukan dua-duanya. Kalau anjing sama anjing udah pasti. Babi sama babi pasti, anjing sama babi pasti najis. Ya, ini min ahadihima, satunya najis, satunya bukan. Itu sama hukumnya di sini, ya. Au min ahadihima fala yathuru bid-dabghi, maka binatang-binatang yang disebutkan tadi, yang lahir dari anjing, yang lahir dari babi, atau salah satu dari keduanya, maka kulitnya, kalau binatang itu mati, fala yathuru bid-dabghi, maka tidak menjadi suci walaupun kulitnya itu disamak. Walaupun kulitnya diapain? Disamak. Dompet nih, kulit babi, ya. Dengan buaya kan dia kagak najis. Ular, ya kagak najis dia. Megang ular kita suruh cuci tangan nggak? Enggak, ya. Nggak akan najis, ya. Wa hukmul jildil mutanajjisi bil mauti ba'da dabghi hukmu thawbi al mutanajjisi binajasatin mutawassitatin. Ayathuru bima yathuru bihi lakin la yadurru atharud dibaghi ba'da ghuslihi. Wa hukmul jildi, dan hukum kulit al mutanajjisi, yang terkena najis, bil mauti, dengan sebab mati. Ini bukan najis, tapi kulit binatang udah mati kena najis. Kenapa? Darah misalnya. Kulitnya sih dia nggak najis, tapi mutanajis. Tapi apa? Ya sama, saya pernah sebutkan contoh seperti kopi luwak. Luwak makan kopi, keluar kopi. Itu bukan najis dia, mutanajis kalau keluarnya utuh. Ya, namanya mutanajis. Mengandung najis. Kalau dibersihin baru diolah, ya baru boleh. Itu mutanajis, ya. Kita jangan coba-coba nelan kopi terus mau diolah, ya hancur, ya. Kalau luwak memang spesial alam itu, ya. Nah, hukum kulit yang mutanajis, bukan najis, bil mauti, dengan sebab mati, ba'da dabghi, sesudah disamak. Udah disamak, udah dibersihin. Itu sama hukum thawbi al mutanajis. Hukumnya sama seperti hukum pakaian yang kena najis. Pakaian kita nih kena kencing, kena kotoran, kena darah, kena nanah, nempel bangke, ya. Binajasatin mutawassitatin, yang mutanajis itu dengan najis mutawassito, pertengahan. Kalau yang berat anjing babi, yang ringan itu adalah kencing bayi laki-laki belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Susu. Ingat, bayi laki-laki, bukan asal bayi. Bayi perempuan biar belum makan apa-apa, biar baru 2 hari kencing, itu mutawassito. Ya. Ngiranginnya kayak ngirangin kencing dewasa, ya. Beda sama kencing bayi laki-laki. Fayathuru bima yathuru bi, maka suci dengan apa yang bisa mensucikan dengannya. Lakin yadurru,
akan tetapi memberi mudarat atharud dibab, pada bekas samakan itu ya, ba'da ghuslihi, sesudah dibasuh. Jadi harus betul-betul hilang, sama seperti menghilangkan najis mutawassito. Kalau najis mutawassito Pak belum disiram udah hilang, ya bapak-bapak nih gendong cucu kena kencing, kan kagak bau itu, kagak apa, kagak bau. Ya. Terus main sembahyang aja, sah apa enggak? Enggak. Walaupun enggak kelihatan, itu namanya najisnya najis hukmiyah. Najisnya namanya najis apa? Hukmiyah, sama kayak sempak kita tuh Pak. Ya, walaupun udah kering, nggak bau, tapi kita sadar itu kena bekas kencing, itu tetap najis. Ya, kalau kelihatan namanya ainiyah, kalau nggak kelihatan namanya apa? Hukmiyah. Ya, tetap najis gitu. Ya. Terakhir, wa ma sara hayawanan, dan apa-apa yang berubah menjadi binatang. Ya. Ini dari najis menjadi bangkai jadi binatang. Itu apa namanya? Binatangnya apa? Suci, enggak najis, ya. Nah, coba kita lihat. Al-ma'na anna salisa min as-salasatil lati tathuru bil istihalati an-najasatul lati istahalat hayawanan kal maitati idza sarat dudan. Bahwa yang ketiga dari tiga hal yang bisa berubah dari najis menjadi suci, ya, allati tathuru bil istihalati, bukan tazharu ya, tathuru bil istihalati, an-najasatul lati, ialah najis allati istahalat hayawanan, najis yang berubah menjadi hewan, kal maitati, seperti bangkai, idza sarat dudan, apabila berubah menjadi belatung. Berubah menjadi belatung. Ini belatung ini najis apa enggak? Nah, itu. Kalau di sini dibilang apa? Belatungnya kagak apa? Kagak najis, ya. Wa nazara ba'dhum fi hadza thaliti bi ihtimali kaunil hayawani makhluqan fiha la minha. Wa nazara ba'dhum, dan memandang sebagian ulama fi hadza thaliti, pada bagian yang ketiga ini, bihtimali kaunil hayawani, dengan mengihtimalkan adalah hewan yang tadi itu, ya, belatung, ya, makhlukon fiha, itu karena belatung dianggap makhluk atau diciptakan fiha, dari dalam bangkai tadi, lamina, bukan dari bagian binatang itu. Ada yang mengatakan belatung itu beda sama bangkai. Belatung itu kalau kita belajar Pak, sebetulnya dari telur laler. Telur apa? Serangga dia. Belatung, ya. Nanti jadi lalat dia. Ya. Nah itu kalau begitu dia terpisah, bukan dari binatangnya, tapi dia adanya di bangkai yang najis. La minha, bukan dari bangkai itu. Dia ada di bangkai, tapi asalnya bukan dari bangkai, ya. Maka waqala fala yahsunu tamsilu bihi, dan dikatakan, ya, kalau seperti itu fala yahsunu tamsil, ini nggak bisa disamakan dengan contoh tadi, sesuatu yang najis berubah menjadi suci, ya. Nah itu seperti itu, ya. Makanya di kitab-kitab ada itu, kalau makan itu kan suka pete, di pete ada nggak itu ulet? Ya, itu kalau dipikir mah, kalau kita makan pete, ya, itu ular bulunya ada, kita makan nggak apa-apa. Tapi kalau ular bulunya udah keluar, terus masuk lagi kita makan, nah itu nggak boleh, najis. Ya, kalau kita nggak tahu, kan ada kadang-kadang pete bekas-bekasnya itu sampai pada apa? Mati dia ularnya. Dibuang kan sayang itu. Dibuang apa? Makan aja, ya. Yang nggak boleh itu yang udah keluar dari petenya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Rafi, enggak ada Ustaz Rahmat. Silakan bertanya.
ikan yang mati, Iya. Iya. itu sama orang sampai diambil satu Ikan nggak najis. Ikan nggak najis. Iya. Terus yang kedua, ikan makan kotoran. Iya. Ikan lele kan makan kotoran. Iya. Itu kalau harus makan, terus kita ambil, kotoran masih. Iya. Iya. Kotorannya tetap najis. Kotorannya tetap apa? Najis. Jadi dibersihin. Dia mutan najis dia. Ikannya nggak najis. Ya. Sama kayak pohon tuh. Pohon kan kadang-kadang dibuang air kotoran misalnya. Ya, buahnya seger. Dia enggak. Hukumnya tetap apa? Suci. Sama kayak lelenya suci. Tapi kalau dibersihin di dalamnya ada kotoran, ya kotorannya itu tetap najis. Ya, pakai dicium lagi bau tuh. Jadi ikannya nggak apa-apa. Cuman orang juga biasanya nggak mau makan-makan begitu. Biasanya kalau udah tahu itu lele di empang, suruh apain dulu. Jangan langsung dimakan, diapain dulu? Ya, taruh kolam cingacil dulu tuh, 2-3 hari ya, baru kemudian diangkat. Ada lagi, satu lagi. Iya, silakan. Ini kejadian tahun 89. Iya. Ada kambing melahirkan manusia. Iya. Kepalanya manusia, badannya kambing. Itu bisa dimakan daging. Iya. Ya kalau palanya manusia kita tega nggak motongnya, ya. Iya iya. Biasanya itu serupa manusia, padahal dia tetap apa? Kambing, ya. Kadang-kadang bapak-bapak binatang yang halal kita makan, ya. Halal nih kita makan, tapi kalau boleh kita yang miara, kagak tega motongnya. Betul apa enggak? Ada orang miara negeri dari kecil, disayang itu ayam, ya. Begitu dipotong, dia nggak mau makan, ya. Padahal halal, padahal apa? Ikan emas misalnya atau mati, ya. Coba disuruh makan yang punya, mau apa enggak? Ikan emas yang dipiara, disayang-sayang, dikasih makan. Kadang-kadang kagak tega, sedih dia ikannya mati. Jadi kalau itu boleh dimakan, karena cuma menyerupai manusia, ya, bukan manusia. Tapi kalau dia kawin dengan anjing, ya, kemudian dites DNA-nya ada DNA apanya? Anjingnya. Nah itu benar najis, ya. Sebab autawallada min ahadihima. Salah satu dari keduanya, bukan min huma. Kalau ini dua-duanya. Ini min ahadihima. Satunya najis, satunya bu. Ya. Cukup ya. Nanti kalau ada lagi bisa WA. Bapak-bapak yang lain nggak ada pertanyaan? Sabtu besok rumah Pak RW ya? Malam Sabtu besok kita haul di rumah Pak RW ya, insya Allah ya. Mari bapak-bapak kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita maulid malam Senin ya. Maulidnya malam apa? Malam Senin depan, bukan malam Senin ini ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.